Sehingga saya bertanya kepada beliau, kalau boleh tahu berapa hari sejak digantung foto terlihat ijabahnya, Pak? Saya tanyakan begitu. Kemudian beliau menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan men-share sebuah pengalaman yang sangat menarik, di mana pengalaman ini Allah Subhanahu wa taala berikan ijabahnya kepada seorang suami yang ditinggalkan oleh istrinya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan ijabahnya pada hari Idul Fitri. Subhanallah, ini merupakan suatu ijabah yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya mengisi waktu ini sekalian sedang mencuci motor. Maksud saya ini motor saya yang sedang dicuci. Ini kalau tuh sebelah sana yang paling kecil kelihatannya ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengisi waktu untuk meng-share sebuah pengalaman, di mana pengalaman ini saya share tujuannya adalah untuk menambah keyakinan bagi Anda yang sedang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui media gantung foto ya. Silakan Anda yang sedang ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggantung foto, dengan media menggantung foto, silahkan. Dan ini adalah salah satu testimoni atau salah satu pengalaman yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan ijabahnya, sehingga ketika sudah saya share pengalaman-pengalaman yang mereka alami bisa menambah keyakinan di dalam Anda berdoa. Karena di dalam sebuah berdoa, ketika kita berdoa ini yang paling penting adalah satu, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berdoa tanpa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan diharapkan ijabahnya akan turun kepada Anda. Saya beritahukan kepada Anda, syarat dari sebuah ijabah itu adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan. Dikarenakan Idul Fitri pada tahun ini ada berbagai macam, ada dua kubu ya, ada dua waktu maksud saya. Ada yang pada hari Jumat, ada juga yang pada hari Sabtu ya. Akan tetapi mau hari Jumat, mau hari Sabtu, yang penting Idul Fitri dan Andanya berpuasa. Jangan sampai Anda memperebutkan Jumat atau Sabtu, Anda sendiri tidak berpuasa. Ini yang salah kaprah ya. Ini diperebutkan ya, mendingan Sabtu, mendingan Jumat. Nah, Anda sendiri tidak berpuasa, ini yang salah ya. Yang penting Anda berpuasa, kemudian Anda berbuka di hari raya Idul Fitri. Nah, pada hari raya Idul Fitri ini ada sebuah pengalaman seorang suami yang Allah Subhanahu wa taala berikan ijabahnya yang sangat tepat pada Idul Fitri ya. Karena ini mungkin sudah pasti adalah tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi Anda yang sedang istrinya belum pulang, ijabahnya belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin belum tepat menurut Allah. Jangan sampai Anda bersuudzon, ya Allah, kenapa yang lain diijabah saya tidak? Kenapa yang lain sudah dipulangkan saya tidak? Ini dikarenakan dasarnya adalah kebaikan menurut Allah, bukan kebaikan menurut Anda ya. Jadi ijabah itu Allah berikan sesuai dengan kadar kebaikan yang Allah tentukan, bukan sesuai kadar kebaikan yang kita inginkan ya. Bisa jadi menurut kita, ya Allah, tepatnya pada hari Idul Fitri dong, atau sebelumnya, sehingga saya Idul Fitri bersama istri atau bersama suami, bersama anak berkumpul. Itu menurut kita, itu baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Bisa jadi ketika Allah nanti mengijabah sesuai dengan keinginan Anda, bukan keinginan Allah, nah akan ada sesuatu yang tidak baik untuk Anda sekeluarga. Jadi bagi Anda yang mungkin sedang belajar untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan setiap ijabah
pasti Allah tentukan dan pasti Allah rencanakan kebaikan untuk Anda sekeluarga. Jadi jangan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan setiap doa pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman waktunya saja yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yakinkan dalam berdoa, yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan kebaikan untuk ijabah kepada kita dan keluarga. Baik, saya share pada kesempatan ini, saya sudah menerima chat ya pada hari Rabu kemarin. Baik, inilah nama kontak ya, nama kontaknya saya sengaja saya sebutkan ini adalah berdasarkan masalah ya, bukan berdasarkan nama, karena kalau saya simpan berdasarkan nama biasanya saya suka lupa ya. Jadi saya simpan nama kontaknya berdasarkan masalah ya. Ini adalah masalahnya adalah ingin istri kembali ya, ingin istri kembali, sehingga saya ingat ya bahwa masalahnya adalah ini istrinya ingin kembali. Pada hari Rabu sebelum Idul Fitri, saya menerima sebuah chat dari salah satu suami yang ditinggalkan oleh istrinya. Chatnya adalah sebagai berikut, bisa Anda lihat ini pada hari Rabu. Assalamualaikum Pak Ustadz, alhamdulillah nih istri nyuruh balik ke kampungnya. Sore ini saya berangkat. Doakan Pak Ustadz, mudah-mudahan kalau ketemu baikan. Nah, ini alhamdulillah dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada awalnya istrinya itu sama sekali tidak mau ketemu, bahkan nomor pun tidak bisa dihubungi ya, apalagi menelpon, apalagi bisa ketemu, ini tidak sama sekali ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, istrinya bahkan ini menyuruh untuk menjemput ya, menyuruh untuk menjemput, bukan untuk menemui lagi, ingin dijemput ini ya, menyuruh untuk balik ke kampungnya, jadi supaya bisa bertemu. Ini adalah kebaikan dan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam, saya jawab waalaikumsalam, alhamdulillah. Saya turut mendoakan Pak, semoga ijabah dari Allah Subhanahu wa taala disempurnakan. Ya, ini pada hari Rabu. Kemudian beliau menjawab lagi, siap Pak Ustadz, mudah-mudahan Idul Fitri jadi momen yang tepat untuk diijabah Pak Ustadz. Nanti saya kabarkan perkembangannya Pak Ustadz. Ya, silakan Pak, amin, Allahumma amin. Nah, ini adalah salah satu subscriber yang meminta bantuan kepada saya untuk didoakan supaya nanti ketika bertemu hasilnya adalah baik, karena takutnya nanti pas ketemu ternyata istrinya malah tambah marah-marah. Ini yang tidak diinginkan ya. Mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan tidak, dan alhamdulillah ternyata pada hari ini ya, pada hari ini yaitu pada hari Jumat ya, pada hari Jumat. Saya ini bikin kontennya hari Jumat tapi saya upload pada hari Sabtu hari ini ya. Pada hari Jumat beliau ini kita bisa lihat ini hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin karena mungkin di tempat beliau sudah beridul fitri, di tempat saya belum, beda satu hari. Saya ingin mengabarkan alhamdulillah sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya baikan dengan istri dan sudah bermaaf-maafan Pak Ustadz, alhamdulillah. Nanti cek rekening Pak Ustadz, saya sudah transfer untuk nadar saya bersedekah ke Pak Ustadz karena istri saya balik. Nah, mungkin beliau bernadar apabila istri saya balik, saya akan bersedekah kepada Pak Ustadz. Ini sebuah niat yang baik dan sehingga insya Allah Allah dukung ya, Allah percepat ijabahnya. Kemudian saya jawab, beliau memberikan chat kepada saya itu pada pukul 11.31, akan tetapi baru saya buka pada pukul 12.05. Waalaikumsalam, sehingga baru bisa saya jawab waalaikumsalam, alhamdulillah, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kemudian beliau menjawab lagi, alhamdulillah Pak Ustaz, nanti ajarin saya untuk tata cara manakib ke Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena beliau selain bernadar untuk memberikan sedekah kepada saya ketika istrinya datang, ketika istrinya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pulang, beliau juga bernadar akan bermanakib kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, di mana salah satu fadilah apabila kita bernadar akan manakib kepada Tuan Syekh, maka insya Allah Tuan Syekh akan turut mendoakan tentang doa Anda ya. Siapa kalau Bapak mau manakib sendiri saya ajarkan, dan kalau mau titip manakib pun silahkan. Dan ini saya beri kelonggaran apabila mungkin yang sudah diijabah mau mengadakan manakib, insya Allah saya akan kasih tahu tata caranya, dan apabila mau titip manakib pun silahkan, saya terima untuk titipan manakibnya. Kemudian dikarenakan saya juga waktu itu tidak tahu atau lupa sudah berapa hari
dari sejak digantungnya foto saya tidak paham dan tidak tahu ya, atau dikarenakan banyaknya pemirsa yang meminta bantuan doa kepada saya, sehingga saya lupa ini si bapak ini berapa hari sejak digantung. Jadi saya lupa, sehingga saya bertanya kepada beliau, kalau boleh tahu berapa hari sejak digantung foto terlihat ijabahnya Pak, saya tanyakan begitu. Kemudian beliau menjawab, jawabannya adalah kurang lebih saya hitung sekitar 34 hari setelah foto digantung Pak Ustaz. Jadi ini 34 hari setelah foto digantung baru Allah berikan ijabahnya. Jadi emang ijabah itu Allah rahasiakan ya, tidak bisa kita tentukan dan tetap Allah rahasiakan. Apa tujuannya Allah rahasiakan? Supaya tetap kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sambil kita menunggu ijabah dari Allah, Allah Subhanahu wa taala menunggu kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau tidak dirahasiakan, misalkan kita sudah dikasih tahu ijabahnya adalah 1 minggu, misalkan ijabahnya 1 minggu, tentu di dalam 1 minggu ini kita tidak akan terus berdoa kepada Allah ya. Makanya salah satu hikmahnya dirahasiakannya ijabah itu adalah supaya kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa titip. Kemudian ya Pak, alhamdulillah kalau begitu. Memang ijabah setiap orang berbeda-beda, tergantung Allah menilai baiknya kapan datangnya ijabah kepada setiap orang ya. Itulah salah satu pengalaman yang memang pengalaman setiap orang itu tidak sama. Ijabah tidak Allah Subhanahu wa taala berikan sama kepada setiap orang. Ada yang 3 hari, ada yang sampai 1 minggu, ada yang bahkan 2 minggu, bahkan ada yang seperti ini ya, 34 hari baru berikan Allah ijabahnya kepada yang berdoa ya. 34 hari, bahkan ada yang sempat itu sampai 3 minggu ada ya. Ada juga yang Allah berikan ijabahnya itu sampai 4 bulan juga ada ya. Tapi hasilnya adalah subhanallah ya. Semakin Allah berikan kesempatan kita untuk sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan waktu itu ya, sempat saya menangani sampai 4 bulan, tapi hasilnya adalah sangat di luar dugaan kita. Hasilnya sangat baik sekali. Dari hasil keberkahan sabar beliau 4 bulan baru Allah berikan ijabahnya. Bagi Anda yang mungkin baru 2 minggu belum diijabah, tenang saja, Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan ijabahnya untuk Anda ya. Tinggal kita tunggu saja dan sambil kita tetap berdoa dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan bagi Anda yang mungkin sedang berikhtiar dan berdoa, mudah-mudahan ikhtiar dan doa Anda segera Allah kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan cuci motor saya sudah selesai dan mudah-mudahan tidak lupa saya doakan setiap doa Anda selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sekian edisi spesial Idul Fitri ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menambah keyakinan Anda dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.